Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dugo. Masih bersama gue, tarot dari kalian yang keren, girl dan funky ini, Mayanov. Udah lama banget nih gue nggak bikin konten, gue nggak upload video. Gue minta maaf soal hal tersebut. Kemarin itu sempat ada technical difficulties gitulah sama account YouTube gue. Jadi memang kemarin gue sempat off dulu untuk upload video YouTube. Tapi sekarang gue sudah kembali lagi bersama kalian dan kita akan kembali lagi nih reading pastinya ya, dan pasti dengan topik yang paling dinanti-nanti nih gue rasa ya, tentang peruntungan zodiak kalian di bulan ini. Oke, jadi sekarang gue akan bacain untuk bulan Juni. Aspeknya seperti biasa yang akan kita bacakan adalah percintaan, karir, dan personal development gitu ya, untuk evaluasi diri. Jadi nanti kalian silakan langsung lihat aja videonya sesuai dengan zodiak kalian masing-masing. Ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi biasa aja, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain, ambil message yang memang resonates aja buat kalian. Mungkin memang pesannya bukan untuk kalian, karena energinya mungkin nggak 100% buat kalian ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa langsung aja hubungin gue, kontak gue ada di deskripsi di bawah, tinggal dicek aja, atau bisa langsung ke website gue, tarotreadingbymayanov.com. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke readingnya. Oke, jadi untuk bulan Juni ini kita akan bacain pertama-tama untuk kalian para Gemini ya, karena ini udah seasonnya kalian nih, udah masuk ke seasonnya kalian, udah masuk ke bulan-bulan ulang tahunnya Gemini. Oke. Terus untuk yang pertama yang akan gue bacain untuk kalian para Gemini di sini adalah seputar karirnya dulu kali ya, biar seru. Mungkin kalian nungguin percintaan, atau mungkin kalian nungguin yang personal development. Tapi biasanya nih kalau misalnya gue lagi reading tarot, emang orang biasanya nanya basa-basi biasanya orang nanya karir dulu gitu ya. Jadi ya udah, kita bukain aja dulu nih karirnya Gemini gimana sih di bulan Juni ini. Sebelum kita masuk ke tarotnya, gue ingin tahu kira-kira tema umum buat kalian para Gemini di bulan Juni ini apa sih? Oke. Jadi di sini yang gue lihat ya untuk runes-nya. Pertama di sini kalian dapat ini. Soal communication, kemudian ada soal passion, potential, dan unity ya. Kelihatannya untuk karir kalian di bulan Juni ini, gue bisa bilang ini ada potensi yang bagus dan ini sesuai mungkin sama passion kalian gitu ya. Cuman ini kayaknya kalian harus bekerja sama dengan orang lain, dengan pihak lain, dengan mungkin grup yang entirely different from you, dengan grup yang benar-benar beda banget dari kalian. Mungkin selama ini kalian terbiasa dengan lingkungan kerja yang homogen, kalian terbiasa dengan lingkungan kerja yang udah predictable kayak gitu-gitu aja. Tapi kayaknya di sini memang ada potensi untuk karir kalian untuk sangat maju nih di bulan Juni. Cuman itu kalian harus bisa bekerja sama dengan orang-orang, dengan a group of people, sekelompok orang-orang yang entirely different from you. Bisa jadi ini seseorang dari company lain, bisa jadi ini orang yang dari bidang lain. Misalnya kalian freelance gitu misalnya ya. Ini contoh, misalnya kalian freelance website, terus kalian harus berurusan sama big companies gitu. Misalnya mungkin biasanya kalian berurusan sama perorangan, ini kalian berurusan sama big companies, atau kayak kalian tiba-tiba berurusan sama bidang-bidang yang kalian belum pernah berurusan nih sebelumnya. Tiba-tiba kalian berurusan sama orang-orang legal gitu misalnya kan. Itu mungkin jadi pengalaman yang baru, dan di sini karena kalian jatuhnya tuh sama nih, kalian nggak terbiasa berurusan atau bekerja bersama this group of people. Mereka pun juga tidak terbiasa untuk bekerja with your group of people, dengan orang-orang seperti kalian gitu. Jadi di sini memang dibutuhkan komunikasi yang bagus juga gitu ya untuk karir kalian di bulan Juni ini. Sekarang kita masuk ke tarotnya, kalian dapat kartu apa aja. Oke, di sini kalian dapat ada Two of Pentacles, kemudian ada Knave of Pentacles, dan ada Five of Wands.
Oke. Ini kayaknya berkaitan banget sama yang tadi baru aja gue bilang. Oke ya. Untuk Two of Pentacles di sini gue ngeliat ada sedikit kebingungan, ada dilema, ya, ada menimbang-nimbang soal sesuatu. Karena sebenarnya gini, mungkin at a first glance gitu ya, dalam sekelibat kalian lihat nih pertama-tama, mungkin offer yang ada nih untuk kerjasama di antara kalian ini ya, mungkin itu kayak kurang bagus nih. Kayak, kayaknya termnya kurang oke nih buat gue. Jadi memang di sini gue melihat kayaknya di bulan Juni ini untuk kerjaan kalian akan banyak terjadi negosiasi. Makanya itu tadi komunikasinya harus bagus, gitu ya. Dan memang gue lagi-lagi melihat di sini untuk Knave of Pentacles bahwa ini memiliki sebuah potensi yang bagus ke depannya. Gitu. Nah, cuman expect some, dengan ada Five of Wands itu ya, expect some arguments, nggak harus arguments sih, mungkin kayak diskusi, mungkin juga ada sedikit gesekan-gesekan, nggak harus arguments juga gitu, nggak harus berantem juga, nggak harus konflik juga. Bahkan kalau bisa jangan sampai konflik, karena memang gini, ini kan yang gue lihat di sini memang ini terjadi proses negosiasi. Gitu, artinya kedua belah pihak saling menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Kayak, gue bisa offer ini, lu bisa offer itu, ini gak sesuai kebutuhan gue, kayaknya bisa kayak gini, kayaknya bisa kayak gitu. Jadi memang komunikasinya memang harus lancar banget untuk kalian para Gemini di bulan Juni ini, untuk karirnya kalian ya. Karena emang ini sesuatu yang emang kalian passionate about, bagus, potensinya bagus, cuma itu tadi, karena kalian berurusan sama orang-orang yang mungkin selama ini kalian, biasanya gue kerja sendiri nih, sekarang gue kerja sama orang, atau kayak gue bekerja sama dengan orang lain, atau biasanya gue sama orang-orang kreatif, sekarang gue sama orang-orang bisnis, kayak gitu misalnya. Kayak differing group of people ini kan punya etos kerja yang berbeda, punya cara bekerja yang berbeda, punya mindset yang berbeda dalam bekerja. Itulah yang memang butuh komunikasi untuk nyambung, untuk achieve common goal, untuk mendapatkan nyampe ke tujuan masing-masing gitu. Kalian punya tujuan yang ya shared goals gitu lah ya. Emang tujuan yang kurang lebih mirip-mirip, sama-sama pengen untung, sama-sama pengen berhasil. Ya harus bisa bekerja sama meskipun dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Oke. Jadi itu untuk karirnya kalian para Gemini di bulan Juni ini. Kita akan langsung lanjut ke percintaannya kalian gimana sih di bulan Juni ini. Oke, lanjut ya ke percintaannya Gemini di bulan Juni ini. Kira-kira apa yang akan terjadi di percintaan kalian ya? Oh ya, buat kalian yang mungkin wondering ini dadu apa, kok nggak kelihatan? I'm so sorry. Ini tuh sebenarnya rune dice. Jadi kalau misalnya mungkin kalian biasa lihat rune dalam bentuk blok-blok kecil kayak gini. Aduh, gue jadi penasaran pengen nunjukin. Hold up. Biasanya tuh runes itu bentuknya blok-blok gitu. Something like this. Ya. Nah, cuman ini bentuknya adalah dadu. I made it myself karena kayak menurut gue ini adalah metode yang menarik ya untuk divinasi seperti ini. Oke, jadi sekarang kita coba ya bukain dulu untuk apa tadi? Percintaannya Gemini gimana sih? Nah, sebelum kita masuk ke tarotnya, kita masuk ke rune dice-nya dulu. Kira-kira kata rune dice apa ya untuk percintaannya Gemini? Oke. Again, untuk kalian para Gemini di sini yang gue dari rune, sebenarnya kalian punya fondasi yang kokoh gitu ya. Cuman kayaknya ada perubahan yang drastis dalam entah hidup kalian masing-masing, entah itu I don't know. Ini yang gue lihat di sini kelihatannya memang dari kehidupan masing-masing. Ada perubahan dynamics, dan ini bisa jadi apa ya? Ini bisa menjadi sumber konflik gitu ya. Because again, kita sedang bicara tentang dua orang yang berbeda, kayak kamu dan pasangan kamu gitu ya. Lo dan pasangan lo pasti dua orang yang berbeda, dengan kehidupan yang berbeda, dengan prioritas yang berbeda pula gitu. Dan di sini mungkin kalau kemarin-kemarin kayaknya kalian udah cukup stabil. Di sini yang gue lihat dari kartu, kartu sih kebiasaan. Yang gue lihat dari rune dice, ada perubahan dari dynamics tersebut. Jadi apa yang mungkin selama ini udah ada stabil nih, patternnya, pace-nya, ada perubahan nih. Entah itu dari kehidupan kalian atau dari kehidupan pasangan kalian yang gue dari kartu di sini. Dan ini mungkin memang butuh dikomunikasikan. Karena kalian butuh adjustment lagi. Mungkin biasanya kita bisa ketemu seminggu 3 kali. Ternyata karena ada perubahan dalam hidupnya, entah di hidup lo, atau di hidup pacar lo, atau di hidup pasangan lo.
kalian jadi bisa ketemunya sebulan sekali. Itu kan sebuah perubahan yang kayak keberasa gitu ya. Itu yang perlu di-communicate, karena mungkin buat kalian atau buat pasangan kalian, perubahan drastis itu tuh bisa jadi kayak, kok gini ya, itu bisa mempengaruhi dynamics hubungan kalian yang sebenarnya itu udah kuat, udah cukup stabil. Jadi emang kuncinya untuk para Gemini, dari tadi karir, sekarang kita masuk ke percintaan, kayaknya memang kuncinya ada di komunikasi. Oke? Sekarang kita masuk ke tarotnya. Sini kalian dapet 8 of Wands. Lah, dapet 2 bonus. Oke. Kemudian di sini ada The Chariot, 6 of Pentacles, dan kartu bonus yang ke bawah, The Hangman. Oke. Jadi gini, buat kalian para Gemini ini, kalau yang gue lihat dari kartu di sini, memang ada sesuatu yang terjadi seperti instantly, ya. Ini kayak berkaitan sama perubahan yang tadi gue bilang nih, dalam kehidupan personal masing-masing. Bisa itu di kehidupannya kalian, maupun di hidupnya pasangan kalian. Something that it's a change that came suddenly. Memang sebuah perubahan yang datangnya tiba-tiba banget. Dan kayaknya itu bisa kayak semacam disrupting the balance between you two. Ini bisa kayak menggoyahkan balance di antara kalian berdua gitu ya. Dan memang untuk mengelola si balance tersebut, atau mengelola keseimbangan tersebut, kita mencoba untuk menjaga keseimbangan tersebut, memang dibutuhkan effort yang kuat gitu. Memang kayak oke, harus di-push, nggak bisa kayak, misal kayak dengan contoh yang tadi gue bawakan ya, biasanya kalian bisa ketemu seminggu 3 kali, terus tiba-tiba kalian harus ketemu seminggu sekali gitu. Nah, kalau misalnya salah satu kayak ngerasa, ya gimana kondisi gue kayak gini, terus sisi satunya ngerasa, kok gue jadi nggak diperhatiin sih. Terus kalau misalnya kalian mau berlarut-larut dengan pikiran kalian sendiri, nggak saling komunikasi, nggak saling effort nih untuk, gimana ya caranya biar kebutuhan kita berdua saling terpenuhi, itu malah jadi berantem cuy, malah jadi nggak seru gitu. Iya jadi nggak seru ya, maksudnya kayak jadi malah sumber masalah. Padahal mungkin kalau misalnya kalian komunikasi nih, oke, mungkin kita tadinya bisa ketemu seminggu 3 kali, kita ketemu jadi sebulan sekali, tapi kita bisa compensate, kita bisa kompensasinya, kita bisa coba cari jalan tengahnya adalah mungkin kita lebih sering teleponan, misalnya kayak gitu. Meskipun ada nih salah satu pihak yang, sebenarnya gue gak terlalu nyaman teleponan, tapi gak apa-apa deh, I'm willing to make the sacrifice. Gue mau ngelakukan pengorbanannya. Karena di sini ada kartu juga, The Hangman, ini untuk soal pengorbanan. Dan 6 of Pentacles ini soal pemberian. Jadi kayaknya highlightnya memang untuk kalian para Gemini di bulan Juni ini adalah satu, komunikasi. Kalian harus komunikasi dulu, karena kalau misalnya kalian nggak komunikasi, kalian nggak tahu dong kebutuhan satu sama lain apa, ya kan? Kayak karena ada perubahan besar dalam dinamika hubungan kalian, gitu. Ini not necessarily a problem. Ini bukannya masalah di hubungan kalian, cuman ya namanya kehidupan, gitu. Pasti kayak gini, hidup itu kan bukan cuma soal hubungan kalian doang, tapi juga hidup masing-masing yang pada akhirnya akan mempengaruhi dinamika hubungan kalian, gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa handle perubahan kehidupan tersebut, terus kita biarin itu mempengaruhi hubungan kita secara negatif ya, negatively impacting our relationship, itu malah jadi buruk dong. Disinilah pentingnya komunikasi. Oke, ternyata sekarang ada perubahan kebutuhan nih, ternyata gue ada perubahan needs, ternyata ada perubahan kondisi, itu harus dikomunikasikan dengan pasangan kalian, gitu. Dan setelah dikomunikasikan, dua-duanya harus bisa make an effort untuk kita adaptasi ya bareng-bareng, kita adaptasi ya berdua, gitu. Dengan kondisi yang baru ini nih, gitu ya. Meskipun mungkin berat, meskipun mungkin memang ada hal-hal yang memang harus dikorbankan. Jadi kurang lebih sebenarnya untuk kalian para Gemini nih, percintaannya di bulan Juni ini harus komunikasi, tahu dulu masalahnya di mana, terus harus mau effort, harus mau melakukan pengorbanan, gitu. Kalian nggak bisa, ya pokoknya kondisi gue gini, nggak bisa pokoknya, gitu. Itu berlaku untuk kalian dan pasangan kalian ya. Jadi kayak kalau misalnya memang kalian ngerasa resonates, kalian ngerasa, oh iya cuy, terjadi perubahan nih di hidup gue yang akan mempengaruhi hubungan gue dan pasangan gue, diomongin, harus komunikasi terbuka, karena kalau nggak ini bisa jadi sumber masalah baru. Kayak gitu ya. Jadi itu untuk percintaannya kalian para Gemini. Kita akan lanjut ke personal development-nya Gemini di bulan Juni ini gimana. Oke, loves, sekarang kita akan lanjut nih ke personal development-nya Gemini di bulan Juni. Ya, jadi kayak apa sih nih yang perlu kalian lebih aware soal diri kalian? Apa sih kira-kira yang perlu kalian evaluasi dari kemarin-kemarin? Apalagi kita mungkin habis lebaran ya.
habis lebaran, buat kalian yang muslim, habis terlahir kembali lah ya, dengan jiwa yang baru, dan mungkin kalian mau melakukan sesuatu yang berbeda dengan hidup kalian, yang menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Jadi inilah fungsinya gue bacain si personal development ini gitu ya. Kira-kira evaluasi dirinya apa sih buat kalian para Gemini di bulan Juni ini gitu. Kira-kira apa sih yang harus kalian lebih aware soal diri kalian, kira-kira apa sih kekurangan kalian yang kayaknya gue perlu lebih awareness soal hal ini, kayaknya gue gak sadar nih ternyata gue selama ini gue melakukan A dan B dan C dan whatever that is yang ternyata kurang bagus buat hidup gue, buat orang-orang di sekitar gue, kayak gitu ya. Oke, kita akan bukain dulu buat kalian Gemini-Geminiku. Sebelumnya kita akan tanya dulu nih sama si Rundice. Seru. Oke, kayaknya memang ya dari tadi nih lagi dan lagi sumpah. Kalian dapat turun dice yang sama terus nih, kalian dapat turun yang sama terus. Di sini mungkin nggak kelihatan di kamera, cuman ya semoga kelihatan nih, nggak kelihatan karena ini hitam. Tapi anyway, kalian dapetnya sama terus. Ini bicara soal komunikasi, karena kelihatannya memang di bulan Juni ini gue bisa bilang ada semacam apa ya, awal baru buat kalian para Gemini, semacam rebirth gitu ya. Rebirth ini mungkin ya definisinya macam-macam. Bisa jadi di karir kalian kayak yang tadi pertama-tama udah gue bacain. Bisa jadi di hubungan kalian ya, di percintaan kalian gitu. Bisa jadi di memang kehidupan kalian secara umum aja gitu. Mungkin kalian mungkin kalian habis tercerahkan akan sesuatu, atau kayak mungkin ternyata akhirnya ada titik terang yang kalian temukan di hidup kalian gitu. Sebenarnya ada sebuah rebirth gitu ya. It is a good thing for you ya. Yang gue bisa lihat dari sini itu sebenarnya hal yang baik buat kalian. Kalian ngerasa hidup kalian tuh jadi lebih cerah gitu ya, cenderung lebih cerah untuk di bulan Juni ini yang gue lihat. Dan kayak semacam yang gue juga lihat di sini adalah kalian semacam reclaim your energy. Kalian semacam kayak oke nih, mungkin kalau misalnya kemarin-kemarin kalian ngerasa kayak aduh mumet gitu ya, atau kalian ngerasa kok kayaknya gue ketemunya jalan buntu terus. Di sini akhirnya gue melihat kalian menemukan titik terang dan kalian ngerasa sangat-sangat happy dan kalian ngerasa sangat-sangat excited akan hal ini. Cuman itu tadi, karena kalian excited jadi kayaknya banyak dinamika dalam kehidupan kalian ya, dalam aspek kehidupan kalian yang lain yang berubah gitu. Jadi memang inilah yang perlu kalian communicate gitu. Bahkan mungkin kalau misalnya kalian masih dalam proses perenungan dan kayaknya kalian baru nemu suatu pencerahan gitu lah ya, disarankan juga untuk kalian communicate dengan orang-orang yang kalian percaya tuh. Misalnya kalian baru kayak discover something about yourself, kayak oh iya ternyata gue ini punya kekurangan atau kelebihan ini loh gitu. Ada baiknya juga kalian discuss misalnya sama pasangan kalian kalau kalian ngerasa mereka enak diajak ngobrol heart to heart kayak gitu, atau mungkin sama siblings kalian ya, sama kakak atau adik kalian kalau kalian ngerasa enak curhat kayak gitu, atau mungkin ke orang tua gitu. Jadi memang kayak apa yang ada dalam diri kalian tuh memang penting untuk kalian curahkan lagi gitu loh, untuk kalian kayak, jadi ini bentuk evaluasinya dalam bentuk komunikasi gitu, bukan cuma dalam perenungan sendiri. Karena kecenderungannya Gemini adalah mereka tuh sukanya, meskipun Gemini tuh stereotip itu bawel ya, stereotip Gemini tuh bawel, cuman sebenarnya Gemini tuh lebih cenderung ke overthink gitu. Mereka banyak mendem, banyak kayak direnungin sendiri, dipikirin sendiri. Kadang tuh perenungan akan menjadi lebih efektif, kadang perenungan itu akan menjadi lebih baik kalau misalnya kalian sambil communicate nih sama orang, jadi ada feedback langsung gitu. Oh, gue tuh baru nyadar deh, ternyata gue tuh orangnya kayak gini ya. Terus mungkin orang bisa langsung ngasih feedback tentang pemikiran lo. Oh iya, sebenarnya iya, benar juga lo kayak gini. Mungkin nggak, atau mungkin kalian lagi pusing mikirin sesuatu gitu. It's okay untuk kayak cerita sama orang, untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Bahkan kalau misalnya kalian ngerasa belum nyaman nih untuk cerita langsung sama orang, coba deh untuk kalian tulisin gitu. At least kalian dengan menulis itu menjadikan komunikasi kalian menjadi lebih real. Komunikasi dengan diri kalian itu menjadi lebih real. Kayak gitu ya. Jadi memang banyak hal-hal yang perlu dikeluarin nih dari dalamnya. Kayak Gemini itu apa dimasukin ke dalam nih, dipendem. Cuma itu memang momen dimana kalian harus banyak ngeluarin hal tersebut gitu ya. Karena memang di sini momen evaluasi dirinya tuh bagus banget buat para Gemini di bulan Juni ini gitu.
kita akan masuk ke tarotnya. Kalian dapat the world tuh kan? Apa gue kata? Kalian dapetnya the world. Terus di sini kalian dapat 9 of Wands dan dapat the devil. Oh my god. Oke, jadi gini. Kalian dari tadi gue jelasin ya, yang gue dijelasin kan berdasarkan dari rune dice-nya. Itu make sense sama the world. Kayaknya di sini kayak kalian mencapai full circle gitu loh. Kayak dari proses pemikiran tuh kalian kayak, oh ya akhirnya gue nemu nih intinya apa. Oh akhirnya gue mendapatkan sebuah pencerahan. Oh ya kayak it all makes sense now gitu. Kalian kayak dapat hal tuh kayak yang jadi make sense gitu di benak kalian. Cuman setelah proses kan gini. Kalian evaluasi diri, terus kalian discover something about yourself, kalian menyadari sesuatu, kalian dapat pencerahan, tapi terus setelah itu apa? Setelah itu kan action. Nah, di sini yang gue lihat dari kartu, pas bagian actionnya ini, kalian tetap takut, kalian tetap overthink, ya. Sehingga ada godaan nih dari the devil di sini, ada godaan untuk kalian kembali ke habit kalian yang buruk itu. Jadi kayak ibaratnya misalnya gini, gue kasih contoh ya. Misalnya kalian baru sadar ternyata, oh gue tuh kalau stres makan, gitu. Itu kalian baru sadar, oh iya benar juga ya, kenapa gue suka tiba-tiba makan banyak banget. Ternyata itu pas gue stres, gitu. Itu kan sebuah pencerahan tuh. Itu sekecil apapun, itu adalah bentuk kalian evaluasi diri dan menemukan, oh iya ternyata gue tuh kayak gini loh orangnya. Di contoh yang gue bawakan sekarang, misalnya kalian baru sadar bahwa ternyata gue kalau stres tuh gue makan. Dan kalian sadar, oh ini ternyata nggak bagus nih buat kesehatan gue, gitu ya. Ternyata ini nggak bagus buat kesehatan gue harus melakukan sebuah perubahan dengan diri gue, gitu. Cuman terus pada prosesnya ini ketika kalian mencoba untuk makan lebih sehat misalnya, atau kalian mencoba untuk lebih membatasi makannya, atau kalian ngatur nih diet kalian gimana, itu ada sisi ragu-ragu, kayak aduh gue tuh bisa nggak ya bikin makanan lebih sehat, atau kayak aduh gue bisa nggak ya ngatur diri gue, aduh gue takut gagal deh, atau kayak mungkin ketika kalian udah punya angan-angan nih, oke, besok gue akan mencoba masak yang lebih sehat buat diri gue, tapi terus kayak di hari haknya kalian terus kayak kayaknya nanti deh, kalian menunda gitu, kayak nggak usah hari ini, kayak besok aja deh, kalian menunda gitu. Nah yang seperti ini itu tuh momen-momen dimana hal yang harus kalian terabas gitu, yang kayak oke, lo harus paksa diri lo untuk melakukan perubahan ini, karena kalau lo kalah nih di titik itu, lo kalah, lo akan terus kembali ke habit lo yang jelek itu. Misalnya kayak ketika lo stres lo makan, meskipun lo udah dapat pencerahan nih, cuman apalah pencerahan kalau lo nggak pakai aksi untuk mengubahnya, ya nggak sih? Kayak gitu. Jadi itu tadi reading buat kalian para Gemini, sekaligus menutup reading kita hari ini. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, bisa langsung lihat kontak gue di deskripsi di bawah, atau bisa langsung aja ke website gue di Tarot Reading apa coba website gue. Kalian bisa lihat di website gue tarotreadingbymayanov.com. Oke, gitu aja dari gue. See you next time. Bye-bye.